Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kajian jurnal. Kami akan mematangkan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang sudah kami kaji secara bersama-sama. Ya, sebelumnya, perkenalkan saya Arya Sumardiansyah, NIM 14014183558, nomor presensi 05, dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Barokah, NIM 14014181366, nomor presensi 13. Saya Ufi Lina Hoyaroh, NIM 14014183368, nomor presensi 14. Saya Dinda Herlina Puspaningrum, NIM 140141841 presensi 17. Perkenalkan, saya Lintang Zenaida, NIM 14014181376, nomor urut 22. Saya Isma Husangeda, NIM 14014418389, nomor presensi 31. Baik, selanjutnya saya akan memulai memaparkan hasil kajian kami, yaitu mengenai jurnal pendidikan IPA Indonesia yang berjudul implementasi pendekatan saintifik, penanaman karakter, dan konservasi pada pembelajaran materi pertumbuhan. Ya, untuk buatnya sendiri yaitu Bapak A. Macin dari SMA Negeri 1 Dempet, Demak, Indonesia. Ya. Selanjutnya yaitu pada bagian pendahuluan. Di sini peneliti mencoba mengungkapkan apa itu mengenai pendidikan saintifik dan juga mengenai pendidikan karakter yang berdasarkan pada konservasi. Ya, yang kita tahu sendiri yaitu pendidikan saintifik. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan saintifik itu bersumber dari pengalaman kita secara sehari-hari, dan juga dalam pendidikan saintifik itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya berpikir kritis gitu. Lalu selanjutnya membentuk kemampuan siswa secara sistematik. Ya, jadi di sini siswa diajak untuk mengkonstruksikan pembelajaran yang sudah dialami atau sudah dipelajari secara bersama-sama sehingga menjadi pengetahuan yang bermakna sesuai dengan pengetahuan yang lama dan pengetahuan yang baru begitu. Lalu selanjutnya dalam penerapan pendekatan saintifik tersebut juga bisa dimasukkan mengenai karakter atau sikap-sikap dalam pendidikan karakter sehingga siswa lebih bisa untuk memahami konsep yang ada dan juga mematuhi dari tahapan-tahapan pendekatan saintifik tersebut. Ya, di samping itu pada pendekatan saintifik khususnya di sekolah dasar pasti akan menerapkan sistem konservasi di mana mereka lebih mengamati bagaimana kondisi lingkungan dan juga diterapkan pada materi pelajaran yang ada sehingga nantinya dapat dikonstruksikan menjadi pengetahuan yang bermakna tadi. Di sini peneliti di SMA Negeri 1 Dempet pada siswa kelas 11 IPA pelajaran 2012-2013. Ya, diketahui bahwa pada pembelajarannya siswa mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu. Jadi siswanya terlihat lebih pasif dan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebenarnya kan pada penerapan pendekatan saintifik itu siswa lebih aktif untuk mencari, mengamati dan juga mengonstruksikan pengetahuan yang ada. Gitu. Lalu selanjutnya juga siswa kesulitan untuk mencari atau mengonstruksikan contoh kepada materi pembelajaran yang ada, hingga
itu menjadi landasan peneliti tersebut untuk bisa meneliti dari pendekatan saintifik dan juga karakter maupun konservasi yang ada di SMA Negeri 1 Dempet tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode. Silakan kepada Saudari Alvina. Baik, untuk metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pre-experimental design dengan desain penelitian one shot case study, di mana pre-experimental design merupakan rencana penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Hal tersebut karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Populasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Dempet Kabupaten Demak tahun pelajaran 2013-2014 yang sedang menempuh mata pelajaran biologi materi pertumbuhan. Teknik penentuan sampel dengan teknik sampling purpose. Melalui teknik ini ditentukan siswa kelas 12 IPA 1 sebanyak 34 orang sebagai sampel penelitian. Baik, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudari Uvi. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan dari kajian jurnal tersebut. Pada jurnal tersebut menggunakan 2 RPP, yaitu RPP yang berbasis pendekatan saintifik, penanaman karakter, dan konservasi, yang dikembangkan mengacu pada salinan lampiran Permendiknas nomor 65 tahun 2013. RPP yang pertama dapat dilihat pada tabel berikut ya teman-teman. Nah, pada RPP 1 itu diharapkan muncul karakter, yaitu rasa ingin tahu, senang membaca, teliti, pantang menyerah, peduli sosial, menghargai prestasi, dan konservasi kesehatan masyarakat. Sedangkan pada RPP 2, dari beberapa kegiatan ini diharapkan muncul karakter, yaitu rasa ingin tahu, pantang menyerah, senang membaca, mandiri, disiplin, objektif, teliti, terbuka, peduli sosial, menghargai prestasi, dan konservasi lingkungan. Nah, selain tabel RPP, terdapat juga tabel hasil belajar. Pada tabel hasil belajar ini menunjukkan bahwa siswa telah mengalami ketuntasan, yaitu dikarenakan melebihi hasil belajarnya lebih dari 85%. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada jurnal tersebut juga menerapkan pendekatan saintifik, karena pada pendekatan saintifik dapat mengembangkan berbagai skill seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan melakukan kerjasama dan penyelidikan, serta perilaku berkarakter. Nah, pendekatan saintifik itu terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan mengamati, yang kedua itu kegiatan menanya, yang ketiga kegiatan mengumpulkan data, yang keempat yaitu mengasosiasikan, dan yang kelima yaitu kegiatan mengkomunikasikan. Dari beberapa kegiatan tersebut, peneliti berharap dapat muncul karakter yang sesuai dengan harapan, yaitu seperti rasa ingin tahu, kesungguhan, ketelitian, mandiri, dan konservasi lingkungan. Pada pembelajaran materi pertumbuhan telah mencakup 3 hasil belajar, yaitu sikap, kognitif, dan juga psikomotorik atau keterampilan. Yang pada hasil belajar sikap itu diharapkan siswa seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada penanaman karakter yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut. Sedangkan pada ranah pengetahuan, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik secara individual maupun kelompok. Sedangkan pada ranah keterampilan, peneliti mengharapkan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis konservasi lingkungan.
Nah, pada tabel ketiga dapat kita ketahui bahwa pembelajaran materi pertumbuhan dengan menerapkan pendekatan saintifik mampu memperbaiki hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik dibanding dengan pembelajaran yang tidak menggunakan pendekatan saintifik. Karena melalui pembelajaran saintifik, peserta didik merasa tertantang dalam pembelajaran yang berdampak pada belajar biologi yang meningkat. Pada hakikat konservasi, dalam pembelajaran biologi bertujuan agar peserta didik terbiasa berperilaku ramah lingkungan. Karena hakikat konservasi adalah peduli, melindungi, memperbaiki diri terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut akan disampaikan oleh teman saya. Ya, untuk kelebihan dari jurnal tersebut itu sudah menggunakan pendekatan saintifik untuk penelitiannya. Dengan menggunakan pendekatan ini bisa meningkatkan kemampuan intelek dengan berpikir tingkat tinggi dan hasil belajarnya yang tinggi. Juga untuk melatih siswanya dalam mengkomunikasi ide-idenya. Kemudian untuk latar belakang dan tujuannya juga sudah jelas dalam jurnal ini. Kelengkapan pemaparan hasil dan pembahasannya juga sudah cukup jelas untuk penulisan daftar pustakanya dari jurnal tersebut sudah konsistensi. Kemudian akan dilanjut untuk kekurangan dari jurnal tersebut oleh teman saya. Baik, untuk kekurangannya yaitu pendekatan saintifik mengedepankan cara memperoleh pengetahuan melalui inquiry. Strategi inquiry ini dirancang untuk mengembangkan kelancaran dan ketepatan siswa dalam memecahkan masalah, membangun konsep dan hipotesis, dan pengujian hipotesis. Hal tersebut memunculkan adanya kesiapan untuk belajar. Nah, bagi siswa yang kurang pintar akan mengalami kesusahan berpikir, membangun konsep hipotesis, dan mengungkapkan hubungan antara konsep tertulis dan lisan. Sehingga ketika gilirannya dalam memecahkan masalah, siswa akan bingung. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu sesuai dengan judulnya implementasi pendekatan saintifik, penanaman karakter dan konservasi berpengaruh positif terhadap hasil belajar baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, hal ini dapat dibuktikan yaitu tercapainya ketuntasan klasikal lebih dari 85% dari seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran khususnya pada materi pertumbuhan. Baik, itu tadi merupakan hasil kajian atau paparan presentasi dari hasil kajian kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.